Shalom Bapak dan Ibu, kita ketemu kembali di dalam acara Alkitab dan Pikiran Manusia. Di video kali ini saya akan melanjutkan apa yang telah saya bagikan kepada Anda, yaitu bagaimanakah kita di dalam kehidupan ini, dalam sehari-harian ini, kita bisa memperoleh kehidupan, bukannya kematian. Di video sebelumnya saya membagikan kepada Anda dengan mengutip dari Alkitab di Perjanjian Lama, yaitu kitab Ulangan ayat 30, ayatnya yang ke-11 dan ke-14. Di sana judulnya adalah bagaimanakah kita memilih kehidupan daripada kematian. Dan di situ dikatakan bahwa kehidupan itu kita akan dapatkan dengan meletakkan firman di dalam mulut dan di dalam hati kita. Dan saya mengartikannya Bapak dan Ibu, di dalam hati kita itu adalah pikiran bawah sadar kita. Yang mengontrol pembicaraan kita, perilaku kita itu adalah pikiran kita. Dan pikiran kita itu sebenarnya Bapak dan Ibu terdiri dari 3, di mana ada yang disebut dengan pikiran sadar, pikiran bawah sadar, dan pikiran tidak sadar. Tetapi saya hanya membahas 2, yaitu pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Di mana pikiran bawah sadar kita ini menguasai 95% perilaku kita setiap hari. 95%. Anda bisa bayangkan, jika pikiran bawah sadar itu dikuasai oleh hal-hal yang negatif, Anda bisa membayangkan orang macam apa yang pikirannya 95% itu dikuasai oleh pikiran-pikiran yang negatif. Kali ini, saya akan membagikan kepada Anda bagaimanakah cara kita mengisi pikiran bawah sadar kita ini dengan firman Tuhan. Kita akan membaca dari Alkitab Mazmur 1 ayatnya yang kedua. Di sana dituliskan, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Apa arti dari bacaan kita ini? Yang kesukaannya. Kesukaannya Bapak dan Ibu, di dalam Alkitab bahasa Inggris itu dituliskan bukan hanya happy atau joy, tapi lebih daripada itu, yaitu apa? Delight. Sekali lagi, delight. Arti delight adalah bukan hanya perasaan senang, tapi perasaan yang lebih dari senang. Jadi dia menyentuh bagian perasaan kita yang paling dalam. Kemudian dari kata berikutnya lagi adalah merenungkan Taurat itu siang dan malam. Merenungkan ternyata di dalam Alkitab bahasa Inggris itu disebutkan adalah to meditate, bermeditasi. Bagaimana merenungkan, memfokuskan pikiran kita untuk firman Tuhan. Jadi Bapak dan Ibu, bacaan kita dari kitab Mazmur 1 ayat yang kedua itu kita bisa katakan adalah yang menimbulkan suatu perasaan yang mendalam ketika Anda membaca perintah-perintah Tuhan, kemudian Anda bermeditasi kepada perintah-perintah tersebut. Disitulah perintah-perintah Tuhan masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita. Nah, jika pikiran bawah sadar kita ini bisa dipenuhi atau diisi oleh perintah-perintah Tuhan, maka ia akan menguasai hidup Anda. Pembicaraan Anda, perilaku Anda dikuasai oleh firman Tuhan. Berikutnya lagi adalah, kenapa kok harus diisi firman Tuhan? Nah, Bapak dan Ibu, di dalam kehidupan kita ini banyak sekali kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang kita lihat, kita dengar. Itu masuk ke dalam pikiran kita, dan itu begitu kita melihat, mendengarnya, otomatis pikiran bawah sadar kita akan meresponnya. Makanya, penting pikiran bawah sadar kita ini diisi dengan firman Tuhan. Nah, seorang pakar neuroscience, yaitu Profesor Dr. Caroline Leaf, itu pernah berkata demikian tentang bagaimana kita harus memfokuskan diri kita atau berkonsentrasi untuk hal-hal yang baik. Dia berkata, sebuah penyelidikan yang dilakukan pada tahun 1970 menunjukkan dengan mendisiplinkan pikiran-pikiran kita
daripada membiarkannya mengacau, mengembara kemana-mana, dapat membuat perubahan yang berarti dalam merasa dan berpikir. Perubahan ini dibuktikan dengan meningkatnya pengetahuan, fungsi emosi, dan syaraf. Penyelidikan saya, ia mengatakan, menunjukkan pikiran yang fokus dan dikontrol membawa perubahan yang mengesankan dalam fungsi kognitif dan keseimbangan emosi. Bapak dan Ibu, kita lihat, dengan Anda mengisi pikiran Anda dengan firman Tuhan, dan kemudian Anda berkonsentrasi, bermeditasi kepada firman Tuhan, maka itu akan membuat fungsi kognitif dan keseimbangan emosi kita terjaga. Sehingga ketika ada permasalahan-permasalahan hidup datang dalam kehidupan kita ini, kita bisa menanganinya, kita bisa menguasainya, sehingga bukanlah hal-hal yang jelek, hal-hal yang negatif terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak dan Ibu, kesimpulannya adalah kita bisa mengisi pikiran bawah sadar kita dengan firman Tuhan jika kita merenungkan, merasa tersentuh, membaca firman Tuhan dan berkonsentrasi, bermeditasi kepada perintah-perintah Tuhan tersebut, maka itulah yang akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita. Dan kata-kata terakhir adalah siang dan malam. Artinya, setiap saat begitu Anda punya waktu, pikirkanlah firman Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin.